Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini, pelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Namun kita sudah masuk pada pelajaran kedua dengan tema senangnya belajar Quran Surat An-Nasr. Bagaimanakah Quran Surat An-Nasr? Inilah Quran Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, silakan dibaca di rumahnya masing-masing dengan didampingi oleh orang tua, saudara, atau orang-orang yang ada di sekeliling kalian supaya bisa menyimaknya dan membenarkan apabila ada bacaan-bacaan yang salah. Seperti inilah Quran Surat An-Nasr beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Ini adalah Quran Surat An-Nasr dan terjemahannya. Pak Izzat harap kalian hafal Surat An-Nasr beserta terjemahannya. Lanjut pada materi selanjutnya tentang bacaan-bacaan Quran Surat An-Nasr. Apa saja bacaan-bacaan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nasr? Maka kita harus membaca lafaz-lafaz Quran Surat An-Nasr secara satu persatu per ayat. Baik, kita mulai membaca lafaz Quran Surat An-Nasr ayat yang pertama. Pak Izzat bacakan satu ayat, nanti kita potong-potong per kata yang ada bacaan-bacaan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini adalah bacaan ayat pertama dari Quran Surat An-Nasr. Dalam Quran ayat yang pertama ada lafaz idza. Zalnya dibaca panjang satu alif atau dua harokat karena bacaan mad tabi'i. Kemudian ada lafaz jaa.
Jimnya dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Masuk bacaan mad wajib muttasil, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu lafadz, maka dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Yang ketiga, ada lafadz wal fathu. Di sini ada alif lam bertemu dengan fa. Alnya dibaca secara terang atau jelas karena hukum bacaan tajwid alif lam qamariyah atau al qamariyah atau idhar qamariyah, yang mana ketika hukum bacaan tajwidnya idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, maka alif lamnya ini harus dibaca secara terang atau jelas. Lanjut pada ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini adalah ayat yang kedua dari Quran surat An-Nasr. Apa saja hukum-hukum bacaan tajwid yang ada dalam Quran surat An-Nasr ayat kedua? Yang pertama ada an-nasa. Lafadz an-nasa, alnya dibaca idgham karena alif lam ini bertemu dengan nun, dan ini termasuk salah satu huruf hijaiyah yang masuk pada hukum bacaan alif lam syamsiyah. Ketika alif lam syamsiyah, maka harus dibaca idgham. Artinya langsung masuk ke nun, alnya tidak dibaca. Wa ra'aitan nasa, alnya tidak terbaca. Selanjutnya, masih pada lafadz an-nasa terdapat nun yang berharokat fathah diikuti oleh huruf alif. Ada fathah diikuti alif, maka termasuk bacaan mad tabi'i. Nunnya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya ada lafadz yadkhuluna. Di sini ada dal yang berharokat sukun atau yang mati. Matinya dal ini asli. Dal salah satu dari 5 huruf qalqalah, maka dal harus dibaca memantul. Namun karena matinya asli bukan karena waqaf, maka masuk pada qalqalah sughra. Geralnya dibaca memantul tetapi tidak terlalu keras. Yadkhuluna, yadkhuluna. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Selanjutnya masih pada lafadz yadkhuluna, lamnya harus dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Kenapa? Karena lamnya berharokat dhammah. Setelah dhammah ada wawu mati, masuk pada bacaan mad tabi'i atau mad asli. Pada lafadz berikutnya ada lafadz fi. Pada lafadz fi, fa-nya harus dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Ini juga masuk bacaan mad tabi'i karena ada fa-nya berharokat kasro, kemudian diikuti ya mati. Maka fa-nya harus dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Yadkhuluna fi. Begitupun dengan lafadz selanjutnya.
Ada lafaz dini. Dalnya harus dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat karena masuk bacaan mad tabi'i. Pada lafaz selanjutnya ada afwaja. Wawunya juga harus dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat karena masuk bacaan mad tabi'i. Lanjut pada ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam ayat yang ketiga ada lafaz fasabbih. Baknya ditasydid, masuk huruf musyaddadah. Harus dibaca rangkap, hanya ditahan selama 2 ketukan. Sabbih 2 ketukan. Bihamdi rabbika. Rabbika juga sama dengan fasabbih. Baknya ditasydid, masuk huruf musyaddadah, dibaca rangkap. Bagaimana cara membaca rangkapnya? Ditahan 2 ketukan. Selanjutnya ada lafaz innahu. Nunnya ditasydid, dibaca gunnah, ditahan 2 ketukan. Kalau yang atasnya rabbika dan fasabbih adalah huruf musyaddadah, yaitu huruf yang ditasydid. Sedangkan nun atau mim itu berbeda dengan huruf musyaddadah. Ada hukum tersendiri, namanya adalah gunnah. Artinya harus ditahan 2 ketukan. Lafaz selanjutnya ada lafaz kana. Huruf kafnya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat karena masuk bacaan mad tabi'i. Huruf kafnya berharokat fathah, kemudian diikuti alif setelahnya. Maka harus dibaca panjang 1 alif 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Dalam lafaz tawwaba, wawunya ditasydid, maka harus dibaca rangkap, ditahan 2 ketukan. Seperti lafaz fasabbih dan rabbika. Wawu di sini masuk wawu musyaddadah. Selanjutnya ada rangkuman bacaan tajwid Quran surat An-Nasr. Setelah kita bahas satu persatu dari ayat per ayat Quran surat An-Nasr, kita rangkum bacaan-bacaan tajwid yang ada dalam Quran surat An-Nasr. Yang pertama, bacaan tajwid yang ada dalam Quran surat An-Nasr adalah mad tabi'i. Mad tabi'i adalah setiap ada harokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya mati, atau dhammah diikuti wawu mati, maka harus dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Seperti contoh iza fi dinillahi, fi di, dalnya dibaca panjang 2 harokat. Yadkhuluna, lamnya dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat dhammah diikuti wawu mati. Ingat, bahasa Arab itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Hukum bacaan tajwid yang kedua yang terdapat dalam Quran surat An-Nasr adalah alif lam qamariyah. Apa alif lam qamariyah itu? Yaitu setiap ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 14, antara lain ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah,
dan ya. Ketika ada al atau alif lam bertemu dengan salah satu huruf 14 ini, maka harus dibaca alif lam qamariyah. Artinya halnya harus dibaca jelas. Seperti contoh wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath. Alnya jelas, wal fath. Selanjutnya, hukum bacaan yang ketiga, alif lam syamsiyah. Apa alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah adalah setiap ada al bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 14, antara lain ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun. Tidak ada huruf alif lam syamsiyah yang sama dengan huruf alif lam qamariyah. Perlu diingat sekali lagi, tidak ada huruf alif lam syamsiyah yang sama dengan alif lam qamariyah. Semuanya berbeda. Dan cara membacanya alif lam syamsiyah adalah alnya tidak terbaca, langsung masuk atau idgham pada huruf-huruf hijaiyah setelah alif lam tersebut. Ada ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun. Seperti contoh di nasa, wa ra'aitan nasa, langsung masuk pada nun, alnya tidak terbaca. Rangkuman bacaan tajwid Quran surat An-Nasr selanjutnya adalah bacaan qalqalah sughra, yaitu setiap ada huruf qalqalah mati yang matinya asli dan tidak karena waqaf, tidak karena berada di akhir ayat, matinya itu asli, maka masuk qalqalah sughra. Huruf qalqalah ada 5, antara lain qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ini adalah huruf qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Namun ketika masuk bacaan qalqalah sughra, memantulnya tidak keras, berbeda dengan qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra, huruf qalqalahnya harus dibaca dengan memantul lebih keras daripada qalqalah sughra. Dalam surat An-Nasr terdapat lafaz yadkhuluna. Yadkhuluna. Memantulnya dal yang mati di sini harus dibaca tidak terlalu keras. Hukum bacaan berikutnya ada gunnah. Itu setiap ada nun atau mim yang bertasydid, maka harus ditahan bacaannya selama 2 ketukan. Innahu, innahu, dengan dengung. Selanjutnya ada musyaddadah, yaitu setiap huruf hijaiyah yang bertasydid. Ada lafaz rabbika, ada lafaz fasabbih. Perbedaannya, gunnah dan musyaddadah adalah ketika gunnah maka hanya terkhususkan pada huruf nun dan mim. Ketika musyaddadah adalah huruf yang selain nun dan mim. Perbedaannya lagi, ketika gunnah ada dengungnya, innahu. Kalau musyaddadah hanya bertasydid, ditahan 2 ketukan, rabbika, ada dengungnya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Tugas kalian adalah menghafalkan Quran surat An-Nasr dan rekaman suara, kemudian dikirimkan ke Pak Izat.
Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, Pak Izzat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.